Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah secara finansial kamu sudah di jalur yang benar? Apakah prioritas keuangan di usia 20-an sama saja dengan usia 30-an atau 40-an? Jawabannya, beda banget loh dengan usia 30-an atau 40-an. Banyak yang fokus pada tips menabung biasa, tapi hari ini kita akan bedah strategi keuangan yang lebih dalam, yang jarang dibicarakan untuk setiap dekade penting dalam hidupmu. Kita akan bagi perjalanan ini ke dalam 3 fase utama. Pertama, usia 20-an yang kita sebut dekade pondasi. Kedua, usia 30-an, dekade pertumbuhan. Dan ketiga, usia 40-an, dekade akselerasi. Setiap fase punya tantangan dan prioritasnya sendiri. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis ya, karena ini adalah peta jalan finansial yang bisa mengubah masa depanmu. Yuk, kita mulai. Mari kita mulai dengan dekade pondasi di usia 20-an. Mindset utamanya adalah, mulai sekarang juga, jangan tunda. Inilah dekade di mana kamu punya aset paling berharga, yaitu waktu. Kekuatan bunga majemuk atau compound interest akan bekerja paling maksimal jika kamu mulai sedini mungkin. Anggaplah dekade ini sebagai laboratorium keuanganmu. Kamu boleh membuat kesalahan, mencoba berbagai hal, dan yang terpenting, belajar dari setiap pengalaman itu. Langkah pertama yang paling krusial adalah budgeting dan mengelola arus kas. Kamu harus tahu kemana uangmu pergi. Metode populer seperti 50-30-20 bisa jadi panduan. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan serta investasi. Tapi intinya satu, hiduplah di bawah kemampuan finansialmu. Jangan tergoda gengsi. Selanjutnya, bangun jaring pengaman finansial nomor 1, yaitu dana darurat. Ini bukan sekedar tabungan biasa. Tujuannya untuk mengcover kejadian tak terduga seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis darurat. Target idealnya adalah 3-6 bulan total pengeluaran bulananmu, bukan pendapatanmu ya. Simpan di instrumen yang liquid dan mudah diakses seperti rekening tabungan terpisah atau reksadana pasar uang. Usia 20-an juga seringkali jadi masa kita berkenalan dengan utang. Penting untuk bisa membedakan mana utang baik dan utang buruk. Utang baik itu produktif, contohnya KPR atau modal usaha yang bisa menghasilkan nilai tambah. Utang buruk sifatnya konsumtif, seperti utang kartu kredit untuk belanja atau cicilan pay later untuk hal-hal yang tidak penting. Jika kamu punya utang konsumtif dengan bunga tinggi, segera buat strategi untuk melunasinya. Kamu bisa pakai metode bola salju, yaitu melunasi dari utang terkecil, atau metode longsoran, yaitu melunasi dari utang dengan bunga tertinggi. Jangan percaya mitos bahwa investasi butuh modal besar. Sekarang, dengan Rp100.000 saja kamu sudah bisa mulai. Fokuslah pada konsistensi, bukan besarnya modal. Terapkan strategi dollar cost averaging atau DCA, yaitu rutin berinvestasi dengan jumlah uang yang sama, tidak peduli kondisi pasar sedang naik atau turun. Instrumen yang ramah pemula seperti reksadana indeks atau menggunakan jasa robo-advisor bisa jadi pilihan yang sangat baik. Terakhir, di dekade ini fokus terbesarmu adalah meningkatkan potensi pendapatan. Jangan hanya mengandalkan satu sumber pemasukan. Aktiflah dalam pengembangan karir. Jangan takut untuk negosiasi gaji saat ada kesempatan, dan jika memungkinkan, carilah penghasilan sampingan atau side hustle yang sesuai dengan minat dan keahlianmu. Semakin besar skopmu untuk menggali, semakin cepat ember finansialmu terisi. Sekarang kita masuk ke dekade pertumbuhan dan ekspansi di usia 30-an. Mindsetnya berubah. Jika di usia 20-an kita fokus menabung dan memulai, di sini kita beralih untuk membangun kekayaan secara lebih strategis dan terstruktur. Ini adalah masa di mana hidup mulai terasa lebih kompleks. Tantangan baru akan muncul. Tujuan-tujuan keuangan besar mulai menampakkan diri, seperti rencana menikah, mengumpulkan DP rumah pertama, atau bahkan persiapan biaya untuk anak. Kuncinya adalah menyeimbangkan semua prioritas ini tanpa mengorbankan tujuan jangka panjangmu, yaitu kebebasan finansial. Di sisi investasi, saatnya naik level. Tingkatkan alokasi investasimu.
Jika di usia 20-an kamu menyisihkan mungkin 10%, di usia 30-an, targetkan untuk berinvestasi sekitar 15 hingga 20% dari total pendapatanmu. Portfoliomu juga harus mulai didiversifikasi. Jangan hanya menaruh telur di satu keranjang. Kamu bisa mulai mempelajari dan menambahkan aset lain seperti saham individu atau obligasi untuk menyeimbangkan risiko dan potensi keuntungan. Seiring dengan bertambahnya aset dan tanggungan, proteksi menjadi sangat penting. Disinilah peran asuransi. Jika kamu adalah tulang punggung keluarga, asuransi jiwa adalah sebuah keharusan. Ini bukan untukmu, tapi untuk melindungi orang-orang yang kamu cintai jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Selain itu, pastikan kamu dan keluargamu memiliki asuransi kesehatan yang memadai untuk melindungi dari risiko biaya medis yang tinggi. Pertimbangkan juga untuk melengkapinya dengan asuransi penyakit kritis. Perencanaan pensiun juga harus dimulai dengan serius pada dekade ini. Jangan lagi menundanya. Pelajari berbagai produk dana pensiun yang tersedia, baik yang disediakan perusahaan seperti DPLK atau program pemerintah seperti Jaminan Hari Tua atau JHT. Jika perusahaanmu menawarkan program pensiun dengan iuran tambahan dari perusahaan, pastikan kamu memaksimalkannya. Jangan sia-siakan uang gratis tersebut. Terakhir, meskipun terdengar rumit, mulailah memikirkan dasar-dasar perencanaan waris. Ini menjadi sangat penting, terutama jika kamu sudah memiliki aset yang signifikan seperti rumah dan juga memiliki tanggungan seperti anak. Membuat wasiat sederhana bisa memastikan asetmu jatuh ke tangan yang tepat dan meminimalisir potensi konflik di masa depan. Ini adalah bentuk tanggung jawab dan cinta pada keluargamu. Memasuki dekade akselerasi dan optimalisasi di usia 40-an, mindset kita kembali bergeser. Ini adalah masa di mana kamu kemungkinan besar berada di puncak produktivitas dan pendapatan karirmu. Fokusnya adalah memaksimalkan semua potensi yang ada, baik dari sisi pendapatan maupun investasi, untuk mempercepat laju menuju kebebasan finansial. Prioritas utama adalah memaksimalkan dana pensiun. Jika ada program iuran tambahan di tempat kerjamu, manfaatkan sepenuhnya. Targetkan untuk mengisi penuh batas maksimal investasi dana pensiun yang diizinkan setiap tahun. Setiap rupiah ekstra yang kamu masukkan sekarang akan memberikan dampak besar saat kamu pensiun nanti. Selanjutnya, percepat pelunasan utang-utang besar yang tersisa. Fokus utamanya adalah utang dengan bunga signifikan seperti KPR. Sebisa mungkin usahakan agar semua utang besar ini lunas sebelum kamu memasuki masa pensiun. Bebas utang saat pensiun akan memberikan ketenangan pikiran yang tak ternilai harganya. Di dekade ini ada satu bahaya besar yang harus diwaspadai, yaitu lifestyle creep. Ini adalah kecenderungan gaya hidup kita meningkat seiring dengan naiknya pendapatan. Gaji naik, mobil ganti. Bonus besar, liburan makin mewah. Ini sangat berbahaya, karena bisa menggerogoti potensi tabungan dan investasimu. Kuncinya adalah mengendalikan ego dan tetap berkomitmen pada rencana keuangan. Saat pendapatan naik, tingkatkan porsi investasi, bukan hanya porsi konsumsi. Dengan aset dan pendapatan yang semakin besar, urusan pajak pun menjadi lebih kompleks. Inilah saat yang tepat untuk mempertimbangkan berkonsultasi dengan seorang perencana keuangan profesional. Mereka bisa membantumu melakukan optimalisasi pajak dari investasi dan memberikan strategi yang lebih canggih untuk mengelola kekayaanmu secara efisien. Terakhir, jika kamu punya anak, ini adalah waktunya untuk mereview kembali progres dana pendidikan mereka. Apakah jumlah yang sudah terkumpul sesuai dengan target? Apakah asumsi biaya kuliah masih relevan? Lakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan dana tersebut cukup saat dibutuhkan nanti. Jadi, mari kita rangkum perjalanan kita. Usia 20-an adalah tentang membangun pondasi yang kokoh dengan budgeting, dana darurat, dan memulai investasi. Usia 30-an adalah masa pertumbuhan, di mana kita meningkatkan investasi, membeli proteksi, dan mulai serius merencanakan pensiun. Dan usia 40-an adalah fase akselerasi, saatnya memaksimalkan pendapatan, melunasi utang, dan mengoptimalkan seluruh portfolio kita. Ingatlah pesan utamanya, perencanaan keuangan itu seperti lari maraton, bukan sprint. Akan ada tikungan, tanjakan, dan kadang kita perlu istirahat. Fleksibilitas itu kunci.
Tidak peduli kamu ada di fase mana sekarang, hal terpenting adalah untuk memulai. Tidak ada kata terlambat untuk mengambil kendali atas masa depan finansialmu. Mulailah dari posisimu saat ini, ambil satu langkah kecil, dan terus bergerak maju. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.